Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus mengakui bahwa keinginan yang ada di dalam hati kita itu kekuatannya melampaui pengertian kita. Sehingga meskipun kita mengerti, tetapi keinginan itu selalu berusaha menundukkan apa yang kita pahami. Saudara, mari kita hidup dipimpin Roh Tuhan sehingga kita bisa menguasai diri kita. Dan salah satu yang sangat kuat di dalam diri kita adalah keinginan kedagingan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apa yang menjadi keinginan hati kita? Biasanya itu kelihatan dari ketekunan apa yang kita lakukan dan bagaimana arah dari hidup yang kita jalani. Saudara, apakah yang saudara terus kejar dengan tekun di dalam kehidupan ini? Saudara, itulah yang menggambarkan keinginan hati saudara. Demikian juga halnya dengan hal rohani. Kita dapat tahu bahwa apakah saya menginginkan hal rohani, yaitu dari pengejaran dan ketekunan kita dalam hal rohani. Saudara, Tuhan menghendaki bahwa kita sebagai orang percaya hidup secara rohani dan selalu mencari dan mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, bagaimana dengan saudara? Adakah keinginan hati saudara seiring dengan apa yang Tuhan kehendaki? Saudara, mari kita membaca 2 Raja-Raja, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 14. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkata Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkata Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkata Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang engkau minta itu adalah sukar. Tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutkannya lah pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kisah yang kita baca dari firman Tuhan ini adalah penggenapan dari janji Tuhan kepada Nabi Elia ketika ia itu sedang frustrasi menghadapi kedegilan hati daripada Isabel. Saudara, Nabi Elia adalah orang kedua yang tidak mengalami kematian yang dicatat di dalam Perjanjian Lama. Yang pertama itu Henokh. Saudara, Nabi Elia sedang berjalan dengan Elisa dari Gilgal. Dan saudara, beberapa kali, setidaknya 3 kali Elia minta Elisa untuk tidak ikuti dia lagi. Tetapi saudara, Elisa tetap mengikuti Elia. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, kesetiaan dan integritas merupakan hal yang berharga di mata Tuhan sebagai pengikut dan pelayan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memang sudah memberitahukan kepada Elia bahwa Elisa akan melanjutkan pelayanan Elia. Dan sekarang waktunya mendekat di mana Tuhan akan mengangkat Elia, dan Elia pun tahu itu. Dan Elia dalam perjalanan dari Gilgal untuk mengunjungi lokasi-lokasi di mana nabi-nabi Allah dilatih di sana. Saudara, Nabi Elia mengatakan kepada Elisa supaya dia tidak mengikuti perjalanan dia kembali. Saudara, Nabi Elisa tahu bahwa Elia menginginkan Elisa tetap di sana, tetapi Elisa tetap mengikuti Elia. Saudara, 3 kali Elia meminta Elisa tidak mengikuti dia. Tetapi saudara, Elisa tetap setia mengikuti Elia. Saudara, sikap Elisa menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang menjadi murid daripada Nabi Elia. Dan dia mengikut Elia dengan setia. Saudara, meskipun Elia tahu bahwa Elisa, Tuhan sudah nubuatkan akan meneruskan pelayanan Elia. Tetapi saudara-saudara, apa yang Elia lakukan ada sebuah batu uji. Apakah Elisa memang sungguh-sungguh adalah orang yang setia dan memiliki integritas di dalam mengikut Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari kisah yang kita baca, saudara, betapa berharga di mata Tuhan sebuah kesetiaan dan integritas di dalam mengikut Tuhan. Saudara, kesetiaan itu adalah ketika kita sebagai orang percaya setia mengiring Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan setia selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, kita masih mengingat sekali ketika Tuhan Yesus di dalam tubuh kebangkitannya, ketika ia menampakkan diri kepada ke-7 orang murid, maka ketika selesai makan bersama dengan mereka, maka saudara-saudara, Simon Petrus bertanya tentang bagaimanakah kehidupan Yohanes kemudian. Dan Yesus berkata bahwa itu bukan urusan Simon Petrus, tetapi tugas Simon Petrus adalah mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari hidupmu dan hidupku? Saudara, setia mengiring Tuhan. Saudara, itu berharga di mata Tuhan. Dan saya percaya saudara, kesetiaan yang Tuhan hormati itu, saudara, Tuhan memakai kita dengan kasih sayang dan kasih setianya. Sebagaimana Tuhan memakai Elisa selanjutnya. Yang kedua, saudara, mari kita merindukan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita setiap hari.
Saudara, firman Tuhan berkata, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Saudara, setelah 3 kali Elisa menolak untuk tidak mengikuti Elia. Maka saudara, Elia bertanya, apa yang engkau mau minta kepada Elia? Saudara, saya percaya setelah Elia melihat kesetiaan Elisa mengikut Elia, saudara, Elia tahu Elisa inilah yang Tuhan akan pakai. Maka dia berkata, apa yang kau minta? Dan ternyata saudara-saudara, permintaan daripada Elisa sangat mencengangkan, bukan? Itu jawaban Elia adalah permintaan Elisa ini permintaan yang sangat sulit. Namun bukan tidak mungkin jika Tuhan mau memberikan. Saudara, permintaan Elisa adalah biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Saudara, kalau kita membaca mengenai peraturan, mengenai waris, saudara, maka saudara-saudara, bagi orang Israel, anak sulung itu mendapat 2 bagian. Sehingga saudara, kalau kita mengerti seperti itu, maka Elisa itu meminta kepada Elia waris sebagai anak sulung. Dan saudara, kita tahu, saudara, anak sulung itu adalah penerus daripada bapaknya. Itu menurut biasanya, saudara-saudara, anak sulung itu adalah penerus daripada bapaknya. Dia punya hak istimewa meneruskannya. Sehingga saudara-saudara, permintaan Elisa kepada Elia, saudara, Elisa meminta supaya dia bisa meneruskan pelayanan daripada Elia. Saudara, meminta meneruskan pelayanan Elia, itu bukan sesuatu yang mudah. Saudara, tidak bisa Elisa dengan kemauannya sendiri meneruskannya. Di situ dia meminta hak kesulungan itu supaya dia bisa meneruskan pelayanan Elia. Dan Elia berkata, permintaan itu sukar, tetapi bukan tidak mungkin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat hati daripada Elia, satu hati yang berkobar-kobar, ingin meneruskan apa yang telah dilakukan Elia, tetapi bukan bergantung kepada kekuatan sendiri. Dia minta 2 bagian daripada roh itu. Saudara, artinya apa, saudara? Saudara, sebetulnya Elisa sedang minta kepada Tuhan supaya dia boleh memiliki kuasa Roh Kudus untuk bisa meneruskan pelayanan Elia yang tidak mudah itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita belajar daripada Elia memiliki keinginan kuat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi bukan dengan kekuatan sendiri. Kita meminta roh Tuhan sehingga kita boleh menerima hak kesulungan itu, saudara. Meneruskan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Saudara, jikalau engkau dan saya memiliki satu keinginan kuat yang seperti itu, saudara. Saudara, Tuhan, dia akan mengaruniakannya. Dan Tuhan akan memakai hidupmu dan hidupmu sesuai dengan rencana dan maksud Tuhan. Saudara, mari kita melihat seorang Elisa yang setia ikut Tuhan. Tetapi seorang yang memiliki satu keinginan kuat untuk melayani Tuhan. Tetapi bukan bergantung pada dirinya sendiri. Tetapi dia minta kepada Tuhan. Saudara, mari kita belajar seperti itu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami boleh belajar daripada seorang Elisa yang setia berintegritas sebagai murid daripada Elia, yaitu murid Tuhan. Dan kami juga boleh setia dan integritas ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan memiliki satu kerinduan yang kuat. Supaya kami dipenuhi Roh Kudus. Supaya kami bisa melayani Tuhan. Meneruskan Injil kepada orang lain dengan kuasa daripada Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.